Tuhan, salam sejahtera buat semuanya kita yang ada, seluruh jemaat GPDI Villa Melati Mas yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang akan sampai kepada rumah kita masing-masing. Ketika kita memuji, ketika kita memuliakan Tuhan, untuk kita boleh menaikkan satu pujian dan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus setia, sudah memberkati setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, sebelum kita menaikkan puji-pujian kita yang terbaik bagi Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepalamu. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur, karena kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kehidupan kami. Keluarga kami, rumah tangga kami, semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, pagi hari ini kami rindu untuk menaikkan puji-pujian yang terbaik untuk Engkau. Kami ingin memuliakan Engkau sebab Engkau adalah Allah kami yang besar. Engkau Allah kami yang dahsyat, yang layak untuk menerima setiap pujian kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari sidang jemaat, saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai buat Dia, Allah kita yang hebat dan yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan, memuliakan dan membesarkan namanya. Amin. Puji Tuhan. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Suku besar
Mari Bapak dan Ibu yang ada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saat ini kita mau katakan kepada Dia, Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal, amin. Dan Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Katakan, Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari panggil Dia, Yesus Tuhan, mulialah nama. Yesus Tuhan, amin, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, amin, haleluya, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mari panggil Dia, Yesus Tuhan, amin, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dia mempunyai kuasa yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, tak pernah berubah. Dia sanggup, katakan dengan imanmu kepada Tuhan. Haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, haleluya, Dia sanggup. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami nyatakan di hadapan-Mu, Engkau sanggup, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara, amin, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Lagi, sama-sama katakan, Dia sanggup. Dia sanggup, kami percaya Tuhan. Yesus
Dia lamasan kiara lamasan kiara lamasi dan lamasan dia dulu ya siki dia lamasi. Engkau Allah yang sanggup, haleluya. Dimarati awasi dan dalam masih tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dia sanggup, haleluya. Yesus naikkan pujian ini dengan imanmu kepada Tuhan. Dia malah lamasan dalam mas. Dia sanggup dan dia tidak pernah berubah. Tidak ada rencananya yang gagal bagi setiap kehidupan kita. Amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi dengan lembut katakan, Dia sanggup. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus sanggup. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi sama-sama katakan dengan iman. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang setia. Kami sudah melihat kebaikan Tuhan begitu banyak dalam kehidupan kami. Perjalanan kehidupan kami Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah memberkati keluarga kami. Tuhan sudah memberkati setiap usaha kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan tetap kami mau mengatakan kepadamu bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, datang dan urapi hamba-Mu yang akan berdiri di tempat ini. Untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang akan ditaburkan benar-benar boleh menjadi rema dan menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kehidupan kami. Kami boleh kuat untuk kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online dari GPDI Melati Mas. Pada tanggal 1 November, kita sudah belajar tentang 9 karunia roh. Dan bahwa 9 karunia roh itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut bagaimana kita menerapkan 9 karunia roh itu dalam ibadah. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Firman Allah bermanfaat, 1 untuk mengajar, 2 untuk menyatakan kesalahan, 3 untuk memperbaiki kelakuan, dan 4 untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, 4 hal inilah saudaraku yang kita akan menyatakannya
dan melakukannya dalam ibadah kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-15. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul di situ. Kira-kira 120 orang banyaknya, puji Tuhan. Kira-kira 120 orang banyaknya berkumpul di atas loteng. Dari 500 menyusut saudaraku, tinggal 120 orang. Nah, 120 orang itulah yang mengalami, menerima, dan menikmati janji Allah. Jadi kita belajar yang pertama saudaraku, untuk menyatakan kesalahan kita, bahwa dari 500 orang yang berkumpul di atas loteng, tinggal 120 orang. Betapa saudaraku sulitnya untuk bertahan selama 10 malam, 10 hari. Saudara. Pasal 2, ayatnya yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, dari 500 tinggal 120 orang. Nah, pasal 2 ketika hari Pentakosta, 120 orang ini saudaraku seperti tadi saya katakan, mereka menerima janji Allah, mereka menikmati janji Allah. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bukan diajar atau diperintah oleh manusia. Tetapi mereka berkata-kata seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari saudaraku, kita lebih lanjut. Kita buka dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Kita membaca ayatnya yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-24. Dan pada hari itu, pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan dia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Kornelius, saudaraku, pasal 10 berkata bahwa dia adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dan saudaraku, dia menantikan Petrus yang telah diundang, saudaraku, dan dikatakan dalam ayat 24 bahwa ia mengumpulkan sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Termasuk saudaraku para hamba-hambanya. Jadi saudaraku tidak tertulis berapa jumlah mereka. Tetapi saudaraku mereka berkumpul. Sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Pasal 10 ayat yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Perhatikan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Peristiwa saudaraku yang sama terjadi di atas loteng. Saudaraku terulang kembali di rumah Kornelius. Ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga.
Nah saudaraku, orang-orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, mereka saudaraku tercengang-cengang. Karena apa? Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Dan saudara kasih Tuhan, kata karunia di sini saudaraku dalam bahasa Yunaninya dipakai kata dorea. Jadi saudaraku, apabila sekumpulan saudaraku orang percaya, mereka berdoa dan mereka saudaraku dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudaraku, maka 120 orang itu di atas loteng dan keluarga daripada dan sahabat-sahabat daripada Kornelius, saudaraku, mereka sama mengalami peristiwa yang sama oleh roh yang sama, saudaraku. Dan dikatakan di sini bahwa itu adalah peristiwa yang disebut saudaraku dorea. Karunia dorea, saudaraku. Diterima, dinikmati, dilakukan, saudaraku, dilaksanakan oleh orang banyak. Ya, perhatikan, oleh orang banyak. Nah, kita masuk ke dalam pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-15. Pasal 11 ayatnya yang ke-15. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Peristiwa di atas loteng. Petrus saudaraku mengulang kembali, mengingatkan kembali. Ayat 16. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Puji Tuhan, saudara. Petrus mengulang kembali peristiwa di atas loteng dan peristiwa di dalam rumah Kornelius. Saudaraku, dia menjelaskan bahwa Allah memberikan, ayatnya yang ke-17. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Jadi karunia yang sama, saudaraku, yang diterima oleh mereka 120 orang di atas loteng. Karunia yang sama, saudaraku, yang diterima oleh Kornelius dan seluruh sanak saudaranya dan sahabatnya dan hamba-hambanya. Nah saudaraku, karunia, ingat dorea. Nah dorea ini saudaraku diucapkan, dilakukan saudaraku oleh banyak orang. Jadi seberapa komunitas yang ada saudaraku yang berkumpul, ketika mereka saudaraku dibaptis dengan Roh Kudus, maka mereka mendapatkan karunia dorea. Berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing. Berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh roh kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudaraku, saudara simpan, orang banyak saudaraku menerima karunia dorea yang sama. Baik yang di atas loteng maupun yang ada di dalam rumah Kornelius. Mari kita lanjut. 1 Korintus pasalnya yang ke-12, kita baca kembali ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasalnya yang ke-12, kita baca kembali ayatnya yang ke-11. Tetapi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah saudaraku, saya ulangi, peristiwa di atas loteng 120 orang berkumpul. Mereka dibaptis dengan mendapatkan baptisan Roh Kudus, saudaraku, dan karunia itu disebut dorea. Tetapi setelah itu saudaraku mereka menerima karunia. Pasal 12 ayatnya yang ke-11. Ya. Jadi saudaraku dari dorea mereka menerima karunia yang diberikan kepada mereka, berarti saudaraku karisma. Nah, roh yang sama saudaraku yang membaptis Kornelius dengan sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya dan hamba-hambanya, roh yang sama saudaraku. Berarti roh yang sama memberikan karunia dorea saudaraku dan juga memberikan karunia karisma. Karisma saudaraku. Karismata. Ya, jadi roh yang sama saudaraku. Dia punya saudaraku memiliki baptisan saudaraku untuk dorea, karunia, dorea bersama-sama. Seberapa banyak komunitas dari satu komunitas saudaraku, semuanya mengalami roh yang sama, dorea. Berbicara saudaraku
dengan bahasa roh, saudaraku, yang berbeda, tetapi saudaraku, semuanya berbahasa roh. Semuanya berbahasa roh. Sama seperti yang terjadi di rumah Cornelius. Ya, jadi roh yang sama dan roh yang satu. Dan diberikan saudaraku, kalau kita bicara karunia atau karismata saudaraku, itu secara khusus. Ya, kita langsung saudaraku, 1 Korintus 14, kita baca ayatnya yang ke-26. 1 Korintus pasalnya yang ke-14, 14, ayatnya yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah saudaraku, jadi kalau saudara-saudara berkumpul dikatakan, hendaklah masing-masing tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Jadi saudaraku, ini sudah bicara tentang karunia. Pasal 12 tadi ayat 11 saudaraku. Nah, dalam satu perkumpulan saudaraku, dalam satu komunitas, dalam satu ibadah, tepatnya saudaraku. Jadi ketika saudara kasih Tuhan, roh Tuhan ingin bekerja, saudaraku, dengan karunia-karunianya, maka dikatakan saudaraku, harus terjadi seperti yang dikatakan dalam ayat 26. Ada yang mempersembahkan mazmur, saudaraku. Mazmur, saudaraku, dari Roh Kudus itu, saudaraku, begitu indah. Begitu luar biasa, saudaraku. Begitu merdu, saudaraku. Tidak seperti yang diberikan oleh mazmur dari orang, saudaraku. Nah, jadi harus ada mazmur dikatakan mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, saudaraku, yang lain pengajaran, saudaraku. Firman Allah. Firman Allah, saudaraku. Yang lain dikatakan atau penyataan Allah, saudaraku. Nah, penyataannya saudaraku sifatnya adalah 9 karunia roh. Saudaraku, ada penyataan Allah. Nah, lebih lanjut dikatakan atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Dan saudara Tuhan, ditutup dengan ayat yang ke-26 ini, ditutup aku karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi saudaraku, dalam sebuah ibadah, hal ini itu sering kali terjadi. Ada karunia bahasa roh, saudaraku. Ada karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, yang ingin saudaraku kita perdalam adalah bagaimana kita menerapkan. Bagaimana saudaraku kita menerapkan karunia bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh itu saudaraku dalam ibadah. Kita baca ayatnya yang ke 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah saudaraku, jadi kita kembali. 120 orang saudaraku menerima baptisan Roh Kudus. Dan 120 orang saudaraku berbahasa roh. Di rumah Cornelius, saudaraku, peristiwa yang sama terjadi. Hal yang sama terjadi, saudara. Cornelius dan keluarganya, saudaraku, dan sanak saudaranya, dan sahabat-sahabatnya, dan hamba-hambanya, saudaraku, mereka menerima karunia yang sama, baptisan Roh Kudus yang sama. Dan mereka masing-masing menerima dorea. Nah, saudaraku, kita sekarang pindahkan itu, saudaraku, dalam sebuah ibadah. Dalam sebuah ibadah, saudaraku. Nah, ketika saudara Tuhan, roh Allah saudaraku dicurahkan, saudaraku, banyak orang saudaraku, peristiwa ini saudaraku belum terjadi. Belum terulang maksud saya, saudaraku. Nanti akan terulang, saudaraku. Tetapi sekarang saudaraku, sebagian besar saudaraku, hal ini sudah mulai digenapi. Jadi saudara Tuhan, dalam sebuah ibadah, saudaraku, ketika Roh Kudus saudaraku dicurahkan, dan ketika saudaraku baptisan Roh Kudus terjadi, saudaraku, baik mereka yang baru menerima, maupun saudaraku mereka yang sudah saudaraku menerimanya, saudaraku sudah menjalankannya saudara Tuhan. Mereka itu semua berbahasa roh, saudaraku. Perhatikan, mereka semua berbahasa roh. Nah, ketika saudaraku karunia bahasa roh, saudaraku, ini mulai diterapkan dalam sebuah ibadah, saudaraku.
maka dikatakan harus tertib. 2 sebanyak-banyaknya 3 orang. 2 sebanyak-banyaknya 3 orang. Ini kita bicara saudaraku karisma. 1 Korintus 12 ayat 11. Kita bicara dorea saudaraku, tidak perlu ada sesuatu yang diperhatikan. Tapi saudaraku ketika suasana saudaraku terjadi sesuatu yang berbeda, saudaraku, ada seorang saudaraku yang sudah diberikan kepercayaan saudaraku menerima karunia bahasa roh saudaraku. Maka karunia saudaraku bahasa roh dia itu berbeda. Nah, seorang pemimpin saudaraku ibadah harus punya karunia membedakan roh. Mengerti bahwa ini bukan dorea, tapi ini adalah karisma. Dan saudaraku, jemaat pun harusnya seperti itu. Mengerti bahwa ada sesuatu saudaraku yang lebih saudaraku penekanannya saudaraku, yang lebih saudaraku suaranya saudaraku, dan saudaraku Tuhan, sesuatu saudaraku yang berbeda akan saudaraku keluar dari orang itu saudaraku. Suasana saudaraku. Suasana saudaraku begitu menekan saudaraku Tuhan. Nah, apabila saudaraku dia berkata-kata dengan bahasa roh saudaraku, maka dikatakan harus ada yang menafsirkannya. Puji Tuhan saudaraku. Harus ada yang menafsirkan saudaraku. Karena dia berbicara bahasa roh. Maka saudaraku harus ada yang menafsirkannya. Menjelaskan arti saudaraku, mengartikan bahasa roh itu. Menjelaskan saudaraku kepada jemaat. Apa artinya bahasa roh itu saudaraku. Nah, kalau orang itu, saudaraku, yang diberikan karunia bahasa roh, saudaraku, tidak diberikan karunia menafsirkan bahasa roh, saudaraku, maka harus ada orang lain yang menafsirkannya. Harus ada orang lain yang menafsirkannya, saudaraku. Nah, pertanyaannya, bagaimana saudaraku kalau orang itu tidak diberikan karunia menafsirkan bahasa roh, dan tidak ada saudaraku dalam ibadah tersebut, saudaraku, dalam kumpulan jemaat itu, tidak ada orang juga yang diberikan karunia menafsirkan bahasa roh, saudaraku. Jadi bagaimana? Maka saudaraku, orang itu harus berhenti. Orang itu saudaraku harus berdorea. Tidak saudaraku menyatakan saudaraku karunia bahasa roh saudaraku. Itu otomatis saudaraku. Roh itu tertib. Nah saudara kasih Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-28 tadi, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi saudaraku jelas. Seorang saudaraku harus tertib. Roh yang di dalam dia saudaraku tertib. Dia diberikan karunia saudaraku bahasa roh, maka harus ada baik diri dia atau orang lain saudaraku yang diberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau tidak ada, maka saudaraku orang itu harus berdorea. Bukan berkarisma. Bukan saudaraku karismata. Nah saudara kasih Tuhan. Seringkali saudaraku kita salah mengerti. Bagaimana saudara kasih Tuhan 120 hari saudaraku. Lalu ada seorang saudaraku yang menonjol. Atau mungkin tidak ada saudaraku, tiba-tiba ada saudaraku orang yang berkata-kata dengan bahasa saudaraku Indonesia. Jadi saudaraku tidak bisa seperti itu. Itu bukan saudaraku dari roh Allah. Roh Allah saudaraku tertib. Dari dorea harus ada seorang yang tampil menonjol dengan karunia roh, bahasa roh. Dan harus saudaraku ada yang menafsirkannya. Dan kalau dia tidak diberikan karunia menafsirkan, harus ada orang lain yang diberikan karunia menafsirkannya. Kalau di kumpulan saudaraku di dalam ibadah itu tidak ada orang yang diberikan karunia untuk menafsirkannya, maka saudara Tuhan, orang tersebut saudaraku tidak boleh mewujudkan atau menyatakan dengan karunia bahasa roh. Tapi saudaraku dia harus menyatakannya dengan karunia baptisan roh. Yaitu dorea. Dorea saudaraku. Nah ini saudaraku yang kita perlu pelajari. Kita diajar pada pagi hari ini saudaraku. Untuk kita lebih mengerti. Puji Tuhan saudaraku. Saudara harus lebih banyak lagi belajar. Kita saudaraku harus lebih banyak lagi mengerti tentang saudaraku bagaimana menjalankan sebuah ibadah. Kita hari ini diajar saudaraku. Dan kalau terjadi saudaraku untuk menyatakan yang salah. Saudaraku. Tapi puji Tuhan saudaraku. Kalau kita tetap menjalankan saudaraku percayalah. Kita lanjut saudaraku ayat 29. Tentang nabi-nabi. Baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata. Dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan. Maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh membuat seorang demi seorang.
sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Nah, saudara kasih Tuhan, sekarang kita masuk, saudaraku, tentang nabi. Dikatakan tetap sama, saudaraku, seperti karunia bahasa roh. 2 atau 3 orang. 2 atau 3 orang, saudara. Nubuat. Nah, nubuat itu, saudara kasih Tuhan, ditulis dalam pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi saudaraku, kalau seorang saudaraku nabi bernubuat, saudaraku, maka isi nubuat itu harus sesuai firman Tuhan. 1, membangun. 2, menasehati. Dan 3, menghibur. Dan ingat, saudaraku, kalau setelah saudaraku dia mengucapkan, saudaraku, ada orang lain lagi, saudaraku, yang diberikan, saudaraku, karunia nabi, saudaraku. Maka orang itu yang pertama harus berhenti. Saudaraku, tertib. Tidak boleh, saudaraku, saling berebut, saudaraku. Tidak boleh, saudaraku. Roh itu tertib. Nah, demikian pula, saudaraku. Yang ketiga pun, saudaraku, sama. Tapi ingat, hanya boleh 3 orang. 2 atau 3 orang dalam sebuah ibadah. Sama seperti karunia bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh. Harus 2, paling banyak 3 orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Ayatnya yang ke-32. Karunia nabi takluk kepada nabi. Saudara. Sebelum kita melihat karunia nabi takluk kepada nabi, kita baca dulu, saudara, ayatnya yang ke-31. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Saudara yang kasih Tuhan. Semua orang, saudaraku, boleh bernubuat. Tetapi dengan karunia nabi. Karunia nabi, saudaraku. Bukan gua buat. Atau bukan lu buat. Bukan kamu buat. Bukan saya buat, saudaraku. Tetapi nubuat. Nah, nubuat itu, saudaraku, harus ditanggapi oleh jemaat. Dengan apa? Belajar, saudaraku. Bukan belajar bernubuat. Bukan sekolah bernubuat. Bukan, saudaraku. Tetapi belajar, bagaimana, saudaraku, kita belajar. Nah, kita, saudaraku, menerima sebuah nubuat. Maka, saudara Tuhan, jemaat harus, saudaraku, melihat. Apakah itu sesuai dengan firman Allah. Membangun, menasehati, dan menghibur. Dan apakah yang diucapkannya itu ada di dalam Alkitab, saudara. Ada di dalam firman Tuhan, saudaraku. Tidak boleh keluar dari firman Allah. Membangun, menasehati, dan menghibur. Kata belajar, saudaraku, adalah belajar untuk kita tahu. Ini nubuat dari manusia atau dari Allah. Jadi, saudaraku, bukan belajar, sekali lagi bukan belajar, saudaraku, nubuat. Bukan sekolah nubuat, saudaraku. 9 karunia, saudaraku, tidak bisa disekolahkan, tidak bisa belajarku dilajar, dan tidak bisa, saudaraku, diajar. Saudaraku, itu harus dari roh adanya. Sama, saudaraku, nabi pun, saudaraku, sama. Dari Allah adanya. Ya, jadi saudara saudara Tuhan, sebagai jemaat harus bisa mengerti dan memahami hal ini. Ingat, saudaraku, untuk memperlengkapi kita, saudaraku, dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Nah, saudara Tuhan, kita sampai kepada ayat 32. Karunia nabi takluk kepada nabi, saudaraku. Karunia nabi, saudaraku, takluk kepada nabi, saudaraku. Jadi kalau dalam sebuah ibadah, saudaraku, pemimpin ibadah, saudaraku, harus punya otoritas. Harus punya, saudaraku, sesuatu yang, saudaraku, menghargai Tuhan, namun juga, saudaraku, harus punya otoritas. Saudaraku, kalau dia lihat, saudaraku, nubuat itu tidak sesuai firman Allah, saudaraku, maka dia punya hak kuasa untuk menghentikannya. Itulah karunia menafsirkan bahasa roh, saudaraku, dan penuh dengan roh dan penuh dengan firman. Nah, saudara Tuhan, ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Haleluya. Allah, saudaraku, tidak menghendaki kekacauan dalam sebuah ibadah, saudaraku, tetapi damai sejahtera. Eren, damai sejahtera. Perjanjian lama, shalom, saudaraku. Harus ada damai, saudaraku, dalam hidup kita. Harus ada damai, saudaraku, ketika kita beribadah. Nah, mari, saudara kasih Tuhan. Hari ini firman Allah datang kepada kita. Menyatakan kepada saudara dan saya bahwa firman Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, saudaraku, untuk menyatakan yang salah, untuk memperbaiki kelakuan, dan mengajar orang dalam kebenaran.
Dan saudara kasih Tuhan, seri yang kedua hari ini kita sudahi. Dan saya yakin dan percaya saudaraku, kita akan masuk nanti 2 minggu mendatang dalam seri yang ketiga. Dan saudara kasih Tuhan, kita hari ini belajar. Setelah kita belajar saudaraku tentang 9 karunia roh, hari ini kita menerapkan dalam bagaimana 9 karunia roh itu diterapkan dalam sebuah ibadah. Puji Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Tuhan mengingatkan kami, Tuhan mengajar kami, kembali Tuhan mengulang pelajaran bagi kami. Banyak Tuhan kami sudah mengerti dan tahu Tuhan. Tapi kami perlu Tuhan diingatkan. Karena kondisi-kondisi Tuhan seringkali membawa kami Tuhan jauh daripada firman-Mu. Sehingga Tuhan Yesus, bagaimanapun Tuhan kami perlu akan firman-Mu. Kami perlu Tuhan menerapkannya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi seluruh kawanan domba-Mu, bagi keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Mari Tuhan, kiranya mereka tetap Tuhan antusias Tuhan. Belajar firman-Mu, untuk Tuhan belajar terus dan belajar terus. Sehingga Tuhan Yesus ketika satu saat nanti Engkau pulihkan Tuhan keadaan kami, Engkau pulihkan Tuhan ibadah kami, maka Tuhan kami tidak akan Tuhan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami boleh tetap hidup dalam jalur firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hamba berdoa Tuhan bagi aktivitas kegiatan sidang jemaat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan, ada perusahaan, ada toko, ada restoran, ada rumah makan, ada warung, ada bengkel, ada salon Tuhan. Ada home industry, ada pabrik-pabrik Tuhan. Ada usaha-usaha online. Mari Tuhan Engkau berkati mereka. Setiap hari Tuhan berkati mereka. Setiap hari Tuhan sediakan rahmat-Mu. Setiap pagi Tuhan pada waktu mereka tidur Tuhan, Engkau menyediakan berkat untuk Engkau. Dan Engkau Tuhan menyatakan bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang berserta dengan mereka. Dalam hari-hari mereka, dalam saat-saat mereka Tuhan, mengiring dan melayani Engkau. Berkati Tuhan sekali lagi, sertai dan lindungi mereka Tuhan. Tutup bungkus roh jiwa tubuh mereka. Bentengi mereka, kuasai mereka, selimuti mereka Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Demikian pula Tuhan Yesus, seluruh Tuhan perjalanan yang mereka lakukan dengan setiap kendaraan mereka tumpangi, kemanapun mereka tuju Tuhan. Engkau tetap menyertai, Engkau tetap melindungi, Engkau tetap meluputkan, dan Engkau tetap membentengi. Anak-anak-Mu Tuhan sepanjang minggu ini kembali akan ibadah, akan belajar online Tuhan, akan kuliah online. Mari Tuhan Yesus, Tuhan tolong semuanya, Tuhan berkati Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan semuanya Tuhan dengan segala berkat daripada Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, keantusias mereka, semangat belajar, semangat mengajar, tetap ada dalam hidup mereka semua Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demikian pula Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan tolong umat-umat-Mu yang mengalami lemah tubuh. Engkau jamah Tuhan. Engkau basuh mereka dengan bilur-Mu yang Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan pulihkan kesehatannya. Tuhan pulihkan segala vitalitasnya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu yang hari ini Tuhan, hamba-hamba-Mu yang hari ini yang sudah melayani Tuhan. Baik yang melayani maupun yang dilayani. Engkau juga sudah memberkati mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa bagi negara Indonesia Tuhan. Tuhan tolong agar negara ini boleh pulih Tuhan seperti sedia kala. Dan Tuhan juga tolong kota Tangerang Selatan Tuhan agar juga pulih Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah kembali. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Tangan-tangan yang sudah terulur pekerjaan Tuhan. Yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Yang sudah memberikan persembahan demi persembahan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit. Berbendaran Allah yang melimpah. Dicurahkan ke dalam ribahan mereka. Sehingga mereka tabur, mereka tuai, berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Dengan dibukakannya tingkap-tingkap langit. Perbendaran Allah yang melimpah. Dicurahkan ke dalam ribahan mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dengan demikian saudara kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pengiringan dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan seluruh jemaat yang menerima berkat ini berkata amin. Tetap semangat, jangan kendor. Jesus my savior.